Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini saya mau ngetap oli ya, mau ganti oli nih. Oli mesin ya, ini bukan oli kardan atau oli transmisi. Ini untuk olinya ya, udah saya siapin. Dan untuk tempatnya ya, penampungan juga udah saya siapin. Nanti kita buka dulu ya. Ini penting ya untuk teman-teman ya. Ini khususnya supir ya, kan udah banyak banget ya. Supir yang udah bisa berpegang diri, kayak bongkar rem, bongkar transmisi, ganti oli ya, itu penting. Jadi usahakan ya untuk oli mesin tuh jangan sering lewat, apalagi yang sering tekor, jarang dicek tuh penting banget. Soalnya di mesin tuh yang penting dua nih, oli sama air tuh penting banget. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, kadang-kadang air radiator ya kita nggak tahu kosong tuh, bahaya tuh, nanti mesin bisa overheat, turun mesin, wah biayanya banyak banget. Dan untuk oli mesin ini usahakannya setiap 5.000, kalau enggak 6.000 lah, segera diganti ya, jangan sering kelewat, apalagi yang mobil sering lewat jalur macet. Kan biasanya untuk mobil yang sering lewat jalur macet kan biasanya kan mesin tetap jalan hidup ya, otomatis kalau mesin jalan oli juga sirkulasi terus. Semakin lama pasti pelumasannya semakin berkurang. Dan oli itu fungsinya buat pelumasan komponen dalam mesin. Kalau udah terlalu encer, tentunya juga kurang bagus ya buat komponen mesin seperti empat jalan, metal duduk, sealing, dan lain sebagainya, termasuk boring atau liner ya. Ini penting. Ini untuk oli mesin ya, sebaiknya kalau udah melewatin 5.000 km segera diganti ya, untuk oli mesin. Nah, untuk oli transmisi ya, kalau untuk persneling itu setiap 20.000, sama kayak oli kardan ya, setiap 20.000 itu segera diganti. Tapi yang penting oli mesin nih, untuk oli kardan transmisi kelewat nggak apa-apa ya, tapi kalau oli mesin jangan sering kelewat, penting nih. Ini saya mau masuk kolong dulu, saya mau keluarin dulu ya oli bekasnya ya, saya keluarin dulu ya oli bekasnya nih. Ini pakai kunci 17 nih ya. Pokoknya kalau udah melewati 5.000 itu segera diganti ya, maksimal 6.000 lah, jangan sering kelewat. Tuh kan udah encer tuh kayak air tuh. Ini ya, saya mau keluar dulu, saya siapin ya. Ini ya, saya buka tutupnya biar ngalirnya cepet nih. Kalau dibuka tutupnya nih nanti ngalirnya cepet. Sekarang saya siapin. Nah ini kan saya lagi ngetap oli ya, ganti oli. Cuman filter oli, saringan oli nggak saya ganti. Soalnya saya lihat dari penggantian awal ya, kemarin kan ganti kata supirnya ya, ganti oli sama ganti filter oli. Nah itu kan baru saya lihat dari penggantian awal sampai sekarang tadi ya, itu baru kurang dari 6.000 ya. Jadi sebaiknya ya kalau nanti udah melewatin 10.000 km itu untuk filter oli segera diganti. Tapi misalkan ya, setiap ganti oli, ganti saringan oli ya, filter oli itu lebih bagus ya. Paling enggak ya, setiap udah melewatin 10.000 itu segera diganti untuk filter oli. Itu penting ya, itu fungsinya buat saringan oli. Soalnya apa, kan kalau lama-lama kan oli pasti ada endapan ya, ada pasti kotor lah, nah, itu buat nyaring ya. Soalnya nanti kalau masuk ke kurang mesin, kotoran juga sangat berisiko ya. Jadi saya ulang lagi ya untuk teman-teman supir, misalkan untuk penggantian oli itu kalau udah melewatin 5.000, paling kan 6.000 lah, segera diganti, jangan sering kelewat. Dan untuk penggantian filter olinya itu setiap 10.000 km, jadi 2 ganti oli, 1 ganti filter oli. Tapi misalkan setiap ganti oli ganti filternya itu lebih bagus ya, tapi biar nggak terlalu boros,
2 ganti oli, 2 kali ganti oli ya, 1 ganti filter oli. Dan untuk seringan bahan bakar tuh setiap 20.000 km segera diganti. Dan mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, misalkan pas pagi hari ngecek oli, kan olinya sering tekor, tuh cek ya. Pertama ya, banyak penyebabnya. Kalau misalkan asap di pembuangan putih, itu kemungkinan itu kompresi kebakar ya. Jadi mungkin ring seharnya udah aus, atau burnya udah, linernya udah ngandung juga bisa. Kalau ring seharnya aus, oli mesin juga boros, jadi banyak penyebabnya. Tapi misalkan kalau pembuangannya itu normal ya, cuman asap lama-lama nggak apa-apa. Kemungkinan ada kebocoran, banyak kebocorannya, bisa di sil kerkas depan atau sil kerkas belakang ya, sil crankshaft ya. Ciri-ciri sil kerkas belakang yang bocor itu biasanya di sela-sela antara mesin sama bak transmisi itu ada basahan ya, rembesan oli. Itu sil kerkas belakang yang rembes. Tapi kalau yang di depan ya, cirinya itu biasanya di bawah top poli ada rembesan oli, itu sil kerkas depan yang rembes. Bisa juga karter ya, kalau karternya itu basah sekitaran sekelilingnya itu harus diganti packingnya. Nanti kalau diganti oli tekor terus. Jadi untuk oli yang tekor tuh banyak banget penyebabnya. Itu ya, kayaknya udah habis. Nanti kita tutup lagi, bautnya pasang lagi, nanti kita ganti oli yang baru ya. Udah habis. Oh ya, pastikan kita kencengin yang kenceng ya, jangan sampai lupa. Nanti kalau kendor, nanti lepas di jalan, kasihan yang punya mobil ya, bahaya. Ini ya, udah selesai. Sekarang kita isi oli yang baru. Ini ya cara penggantiannya. Yang penting kita tahu ya, kalau untuk ngetap olinya gampang ya, yang penting waktunya. Kalau memang udah waktunya ganti, segera diganti ya. Nah, soalnya apa, kalau nanti oli mesin sering tekor, apalagi jarang diganti, efeknya komponen mesin banyak kejadian ya, itu rusak. Nanti kalau turun mesin malah biayanya lebih banyak. Ini ya, udah selesai. Sekarang kita tinggal ganti oli yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.